Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roda Samsudin dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Gururat Universitas Islam Negeri Palopo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktek mengajar saya di Madrasah Sanawiyah kelas 7 dengan mata pelajaran fikih materi tentang sholat dengan menggunakan model pembelajaran berkesuat TV e-learning dengan menggunakan metode tanya jawab, diskusi, dan praktek. Semoga video ini dapat memberikan gambaran dengan sejelas-jelasnya mengenai langkah-langkah penerapan model dan metode tersebut dalam proses pembelajaran. Jangan lupa ditonton dan jangan di-skip ya, karena di akhir video ada link barcode mengenai RPM kurikulum berbasis pintar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada ketua kelas dipimpin teman-temannya. Kepada Nanda, saya persilahkan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kemudian kita lanjutkan membaca ayat suci Al-Quran. Silakan dibuka HP-nya masing-masing. Kita membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Kita membaca secara bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Baik, di mana ayat ini menetapkan tentang perintah untuk melaksanakan sholat. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, saya persilakan kepada anak-anakku dulu untuk berdiri. Kita menyanyikan satu lagu nasional. Ya, berdiri. Baik anak-anakku semua, kita menyanyikan satu lagu nasional yaitu Mahanika Cipta. Kalau Ibu sudah bilang sampai 3, kita mulai bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Dengar seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara. Namun silakan diperbaiki kursinya, dipungut apabila ada sampah. Disimpan dulu ya, nanti dibuang kalau sudah keluar. Ibu absen terlebih dahulu. Salsabila, Ibu Nurmiati, hadir Ibu Mutafia, hadir guru. Baik, semuanya hadir ya. Hadir Ibu. Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Pernahkah kalian sholat tetapi merasa gerakannya belum atau terburu-buru? Bagaimana perasaan kalian? saya Ibu, Ya, saya pernah sholat terburu-buru dan rasanya itu tidak enak. bagus.
yang wajar. Justru hari ini kita belajar supaya salat kita semakin benar, lebih tenang dan lebih yakin dalam setiap katanya. Sebelum adapun tujuan pencapaian kita hari ini untuk materi salat, yaitu di mana peserta didik mampu memahami rukun, syarat, dan ketentuan salat secara benar sebagai bentuk penguatan iman dan ketaatan kepada Allah. Kemudian peserta didik itu mampu praktikkan tata cara salat sesuai ketentuan fikih sehingga memahami relevansi salat dalam kehidupan sehari. Dan yang ketiga yaitu peserta didik mampu merefleksikan konsisten ibadah salatnya dan menumbuhkan motivasi untuk memperbaiki kualitas salat dengan hati yang senang dan ikhlas. Itu tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita isi diri kita lebih dahulu ya. Dimana isi dirinya itu tepuk semangat, dan ding ding ding, dung dung dung, dang ding ding ding, dung dung dung. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat, dang ding ding ding, dung dung dung, dang ding ding ding, dung dung dung. Oke, anak-anakku, ibu mau bertanya dulu. Mengapa penting mengetahui gerakan salat? Ayo, siapa yang mau menjawab? supaya kita bisa khusyuk dalam sholat. Ya, siapa lagi? Ya, supaya bisa melaksanakan sholat sesuai dengan aturan syariat. Oke. Tadi yang disampaikan oleh teman-temannya bahwasanya sangat penting kita mengetahui gerakan salat itu agar kita dapat khusyuk dalam melaksanakan salat. Meskipun kita tahu gerakan salat itu, tetapi belum tentu kita khusyuk, apalagi kita tidak mengetahui gerakan salat itu sendiri. Semua untuk materi salat bisa kalian tonton di sini. Ibu akan putarkan mengenai salat itu sendiri, apa-apa saja tentang salat itu. Silakan disimak baik-baik dan ditulis apabila ada yang tidak dimengerti. Baik anak-anak, ibu mau bertanya mengenai materi tadi tentang salat. Mengapa apabila kita meninggalkan salah satu gerakan salat itu, apakah salat kita itu sah atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena gerakan sholat merupakan bagian dari rukun sholat yang wajib untuk dilakukan secara berurutan. Betul sekali. Ibu lagi mau bertanya, apakah niat itu wajib diucapkan atau tidak pada saat sholat? Ya, menurut berbagai perbedaannya. Baik, ibu akan menampilkan tata cara sholat. Sebelum mulai sholat, niatkan dalam hati, yaitu kita melaksanakan sholat karena Allah, kita melakukan jenis sholat yang akan dikerjakan. Subhanallah,
أيها المسلمون أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين أشهد الله وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Selanjutnya, salam kenalan diri satu mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pelajaran hari ini, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi tentang tata cara sholat. Selanjutnya Ibu akan bagi menjadi beberapa kelompok untuk sebelum kita melakukan praktik sholat. Tersebila dengan Nur Sukma, untuk dengan Mira Fitra. Baik, anak-anak semua, kita akan praktek sholat. Saya persilakan kepada Mutafia untuk maju ke depan untuk melakukan praktek sholat. Usolli farda subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi
Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. At-tahiyatul barakatuh wassalawatu watthayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita semua sudah melakukan praktek salat. Ibu mau bertanya, kapan kalian merasa salat menjadi tenang? Pada saat khusyuk, pada saat kita khusyuk. Jadi sangat penting kita melakukan salat dengan khusyuk. Baik, Ibu akan membagikan lembar kerja untuk anak-anakku semua, dikerjakan ya. Jadi kerja ya. Iya. Baik, anak-anakku, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ibu, kepada Ananda Rasul, silakan. Jadi sholat adalah ibadah wajib bagi umat Islam. Sholat memiliki fungsi mendasar sebagai bentuk penghormatan diri, menghapusnya dosa, membentuknya karakter, dan sarana untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi salat itu tiapnya agama sebagai bukti kita kepada Allah dan juga kepada diri sendiri. Jadi saya harapkan anak-anak semua akan menjaga sholatnya di rumah dan dimanapun kita berada. Meskipun kita berada di lingkungan yang kurang mendukung, kita harus tetap menjaga sholat kita dengan baik. Baik, itulah materi kita hari ini. Sudah dikerjakan tadi? Sudah. Sudah ya. Terima kasih ya kerjasamanya anak-anak semua. Ibu senang bila anak-anakku semua semangat dalam belajar. Baik. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, saya persilakan kepada kakak kelasnya untuk memimpin doa sesudah belajar. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Amin. Baik anak-anak, itulah materi kita hari ini, itu tentang salat. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon dimaafkan.